Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana 100 miliar, astagfirullah. Jadi 100 miliar disebut-sebut itu sama Khosinuddin apa 60 miliar itu. Jadi ini isu liar ya, datangnya siapa itu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo untuk melakukan perdamaian, katakanlah begitu. Dan itu diungkapkan oleh Yakub ya. Pak Yakub itu siapa sih? Penasihat hukum dari Jokowi, bahwa mereka betul datang ke sana dibahas permintaan maaf dari kedua tersangka, yaitu Egy Sujana dan DHL ya, Damai Hari Lubis. Dan di berita online itu kata Yakub, dia bilang Jokowi menerima permintaan maaf mereka. Tetapi dalam Sentana TV yang tadi saya lihat setelah sambil tiduran saya membaca, mendengarkan Sentana TV, di situ ada Michael itu kan, terus ada Roy Suryo, ada satu lagi, ada Rismon. Itu Michael bilang, yang membawa acara itu, dia sudah kontak dengan Egy. Nggak betul, nggak ada permintaan maaf, kata Egy, menurut Sentana TV yang sudah menghubungi langsung Egy. Jadi tampak di sini kan persoalannya melebar kalau Egy Sujana tidak memberikan satu klarifikasi dengan cepat ke media. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar Hersu Beno Arif mewawancarai siapa itu, Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yaitu Azam Khan. Kata Azam Khan itu, yang baru dari Azam Khan adalah apa ya, Egy itu, saya lupa. Tapi menarik ya. Jadi ini datangnya dua tersangka atau dua dari TPUA ke Solo itu tidak akan diikuti oleh Kurnia, tidak akan diikuti oleh Rizal Fadilah, tidak akan diikuti oleh tim dari TPUA, termasuk Rustam juga, yang tersangka-tersangka itu. Jadi tidak akan mengikuti jejak dari Egy dan DHL atau Damai Hari Lubis. Ini persoalan yang krusial ya dalam sejarah politik Indonesia modern, karena kemudian publik semakin mengerucut ya, memberikan blame, kecaman terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh Egy Sujana ke kemana itu, ke Solo, yang nggak mungkin dilakukan oleh Kurnia sebagai bendahara, atau Azam Khan sebagai sekjen, atau Rustam. Rustam di situ nggak dijelaskan siapa Rustam ya. Tapi kalau Kurnia kayaknya dulu pernah ke rumah ini ya, pernah masuk channel Pesantren Jolali waktu zaman dia membela Habib Rizik Syihab. Kurnia itu kan ibu Kurnia ya, maksudnya perempuan toh, kalau nggak salah dulu cerita waktu di Parung, waktu saya wawancarai, atau dia cerita bahwa dia punya anak gadis 2 kalau nggak salah yang penghafal Quran, yang belajar di tahfiz Al-Quran. Nah, jadi semakin liar ini isunya, apalagi kemudian ketika Said Didu itu diminta ya pendapatnya soal Egy, dia bilang ya Egy kembali ke aslinya katanya, tanpa dia menjelaskan maksudnya sifat atau karakter asli Egy Sujana di masa lalu itu seperti apa. Itu tidak dijelaskan oleh Said Didu. Tetapi saya punya satu sedikit catatan memori. Egy itulah orang pertama dulu
sebagai aktivis, dia yang berani menolak SDSB, membawa spanduk paling depan menuju istana. Saya ngelihat langkah-langkah dia dengan gagah tahun 80-an akhir saat Presiden Soeharto masih kuat-kuatnya dia menolak gagasan SDSB, yaitu judi yang dianggap oleh umat Islam sebagai judi SDSB sosial, sumbangan dana sosial berhadiah untuk olahraga dipungut dari masyarakat lewat kupon itu, dan itu menurut ulama adalah judi, dan dia menentang kebijakan politik Soeharto yang saat itu sangat ditakuti, dan Eki berani di masa itu di akhir 80-an, mungkin 87 apa 88 atau 89 saya lupa, membawa spanduk itu dari Keramat Raya 45 dari depan kompleks Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, dan dia membawa sampai di depan istana dan difoto di belakang Istana Merdeka. Satu demonstrasi yang sangat frontal yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Demo di depan istana, hanya Eki yang berani saat itu dalam konteks menolak judi yang digagas oleh pemerintah dengan nama SDSB. Dan itulah yang disebut sifat asli dari Eki Sujana, yang mungkin Said Didu tidak mengenal aktivisme dari Eki di masa lalu. Jadi kalau Said Didu mengatakan kepergian Eki Sujana ke Solo untuk berdamai dalam tanda petik dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi, ya ijazah palsu itu, bahwa Eki kemudian kembali ke sifat aslinya, itu masih perlu dielaborasi lagi oleh Said Didu apa yang dimaksud dengan sifat asli dari Eki Sujana di masa lalu. Tetapi tentu saja secara pribadi saya juga menyayangkan manuver politik yang terlalu canggih dari Eki Sujana dengan mendatangi Jokowi di Solo, satu tindakan yang sangat kontroversial. Itulah catatan saya hari ini ya. Setelah saya mendengar Sentana TV dan kemudian Hersubno Arif Poin yang mewawancarai Azam Khan ya. Ya itu moga-moga sedikit menambah paling enggak untuk catatan harian saya hari ini. Sekarang jam 1:15 sambil saya nunggu saya masak bubur, masak nasi 2 liter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.